Bab 12 Kekuatan Presisi. Bahasa manusia seperti ketel retak yang darinya kita menabuh nada bagi para beruang untuk menari. Ketika sepanjang waktu kerinduan kita untuk memindahkan binatang-binatang menjadi sia-sia. Pikirkan ketika Anda mendengarkan kata-kata yang seperti sihir. Apakah itu mungkin ketika dalam acara publik, seperti saat pidato I Have a Dream Martin Luther King Jr. atau mungkin kata-kata ayah atau ibu atau seorang guru spesial Anda. Kita semua dapat mengingat ketika seseorang berbicara dengan akurat atau presisi dan kekuatan yang sangat besar sehingga gema kata-kata tersebut masih terngiang-ngiang di telinga kita selamanya. Kata-kata merupakan obat yang paling mujarab yang digunakan oleh manusia, ujar Rudyard Kipling. Kita semua dapat mengingat waktu ketika kata-kata yang mengisinya nampak memiliki kekuatan sihir dan memukau. Ketika John Grinder dan Richard Bandler mempelajari orang-orang yang sukses, mereka mendapat banyak kesamaan dari orang-orang tersebut. Salah satu yang paling penting adalah kemampuan komunikasi yang tepat. Seseorang manajer untuk dapat sukses harus mengelola informasi. Grinder dan Blender mendapatkan bahwa para manajer yang paling sukses nampaknya memiliki kejeniusan untuk mendapat inti informasi dengan cepat dan mengkomunikasikannya dengan orang lain mengenai apa yang mereka dapatkan. Mereka cenderung untuk menggunakan kalimat dan kata kunci yang menyampaikan ide-ide yang paling penting dengan ketepatan yang amat akurat. Mereka juga mengetahui bahwa mereka tidak perlu untuk mengetahui segalanya. Mereka membedakan antara yang perlu mereka ketahui dan apa yang tidak perlu mereka ketahui, serta fokus terhadap apa yang perlu mereka ketahui. Grinder dan Blender juga mengamati bahwa terapis yang luar biasa seperti Virginia Satir, Fritz Perls, dan Dr. Milton Erickson menggunakan beberapa kalimat yang sama. Kalimat yang seringkali memungkinkan mereka untuk dapat berhasil terhadap pasien mereka dalam 1 atau 2 sesi, bukannya 1 atau 2 tahun. Tidak ada yang mengejutkan dalam apa yang ditemukan oleh Grinder dan Blender. Ingat, kita telah mempelajari bahwa peta bukan merupakan wilayah yang sesungguhnya. Kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan pengalaman bukanlah pengalaman tersebut. Mereka hanya merupakan perwakilan lisan terbaik yang dapat kita temukan. Jadi beralasan jika bahwa salah satu ukuran kesuksesan adalah seberapa akurat dan tepatnya kata-kata kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Seberapa dekat peta kita dapat menyerupai wilayah yang sesungguhnya. Sebagaimana kita semua dapat mengingat waktu ketika kata-kata menggerakkan kita seperti sihir. Kita juga dapat mengingat saat-saat ketika komunikasi kita berjalan amat mengecewakan. Mungkin kita berpikir bahwa kita telah mengatakan satu hal, tapi orang lain mendapatkan pesan yang berbalikan. Jadi, sebagaimana bahasa yang tepat memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang-orang ke arah yang bermanfaat, bahasa yang menyimpang dapat menyesatkan mereka. Jika pikiran mereka merusak bahasa, bahasa juga dapat merusak pikiran. Tulis George Orwell yang karyanya dengan judul 1984 didasarkan pada setiap prinsip tersebut. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai peralatan yang akan membantu Anda untuk berkomunikasi dengan lebih akurat dan efektif daripada yang pernah dapat Anda lakukan sebelumnya. Anda akan belajar bagaimana memandu orang lain menuju hasil yang sama. Terdapat peralatan lisan sederhana yang dapat digunakan oleh setiap kita untuk memotong kesalahan dan gangguan lisan yang kebanyakan kita terperangkap di dalamnya. Kata-kata dapat menjadi dinding,
namun mereka juga dapat menjadi jembatan. Adalah penting untuk menggunakan kata-kata guna menghubungkan orang-orang daripada memisahkan mereka. Dalam seminar-seminar saya mengatakan kepada orang-orang di sana bahwa saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana mendapat apapun yang mereka inginkan. Pada kenyataannya, saya mengatakan kepada mereka untuk menulis kata-kata tersebut di bagian atas lembar kertas. Bagaimana mendapatkan apapun yang saya inginkan. Dan setelah saya melewati pembicaraan pembangkit yang panjang, saya memberikan ramuan ajaib tersebut. Bagaimana untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan? Minta, ucapan saya. Bagian akhir pembelajaran. Apakah saya bercanda? Tidak. Ketika saya mengatakan minta, saya tidak memaksudkan dengan memelas atau mengemis atau komplain atau menyembah-nyembah. Saya tidak memaksudkan harapan mendapatkan sedekah atau makan siang gratis atau mendapatkan derma. Saya tidak memaksudkan agar Anda berharap seseorang melakukan pekerjaan Anda untuk Anda. Apa yang saya maksud adalah belajar untuk meminta dengan cerdas dan dengan akurat. Belajar untuk meminta dengan cara yang tepat, yang dapat membantu Anda mendefinisikan sekaligus mencapai hasil Anda. Pada bab terakhir, Anda mulai belajar untuk melakukan perumusan yang spesifik terhadap hasil, tujuan, dan aktivitas yang ingin Anda kejar. Sekarang Anda memerlukan beberapa peralatan lisan yang spesifik. Terdapat 5 panduan untuk meminta dengan cerdas serta akurat. Pertama, meminta dengan spesifik. Anda harus menjelaskan apa yang Anda inginkan, baik bagi diri Anda sendiri maupun bagi orang lain, seberapa tinggi, seberapa jauh, seberapa banyak, kapan, di mana, bagaimana, dengan siapa. Jika bisnis Anda memerlukan pinjaman, Anda akan mendapatkannya. Jika Anda mengetahui bagaimana cara meminta, Anda tidak akan mendapatkannya jika Anda mengatakan, "Kami memerlukan lebih banyak uang untuk mengembangkan lini produk baru. Kami mohon, pinjami kami uang." Anda perlu mendefinisikan dengan akurat apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menginginkan itu, dan kapan Anda membutuhkannya. Anda perlu untuk dapat menunjukkan apa yang dapat Anda hasilkan dengannya. Dalam seminar-seminar penetapan tujuan kami, orang-orang selalu mengatakan mereka menginginkan lebih banyak uang. Saya memberikan $1/4. Mereka meminta dan mereka menerimanya. Namun mereka tidak meminta dengan cerdas, jadi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kedua, meminta kepada seseorang yang dapat membantu Anda. Tidak cukup hanya dengan meminta secara spesifik, Anda harus meminta secara spesifik kepada seseorang yang memiliki sumber daya, pengetahuan, model, sensitivitas, atau pengalaman bisnis. Katakan Anda memiliki permasalahan dengan pasangan Anda, hubungan Anda yang memburuk. Anda dapat mencurahkan isi hati Anda. Anda dapat menjadi begitu spesifik dan jujur. Akan tetapi, jika Anda mencari pertolongan kepada seseorang yang memiliki hubungan yang menyedihkan, sebagaimana hubungan Anda, akankah Anda berhasil? Tentu tidak. Menemukan orang yang tepat untuk meminta membawa kita kembali pada pentingnya untuk belajar bagaimana untuk menyadari apa yang dapat berhasil, apapun yang Anda inginkan. Sebuah hubungan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, program yang lebih cerdas untuk menginvestasikan uang Anda adalah sesuatu yang sedang atau telah dilakukan oleh orang lain. Triknya adalah menemukan orang-orang tersebut dan ketahui apa yang mereka lakukan. Banyak dari kita yang terjerembab ke dalam kebijaksanaan yang menyesatkan. Kita menemukan telinga yang simpatik dan kita mengharapkan agar ia menerjemahkan menjadi hasil. Itu tidak akan terjadi kecuali jika simpati tersebut diiringi dengan keahlian dan pengetahuan. Yang ketiga, ciptakan nilai bagi orang tempat Anda meminta. Jangan hanya meminta,
dan mengharapkan seseorang memberikan sesuatu kepada Anda, cari tahu bagaimana Anda dapat membantunya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki gagasan bisnis dan memerlukan uang untuk mendorongnya, satu cara untuk melakukannya adalah dengan menemukan seseorang yang bisa membantu sekaligus bisa mendapatkan keuntungan. Tunjukkan kepadanya bagaimana ide Anda dapat menghasilkan uang bagi Anda dan juga baginya. Menciptakan nilai tidak harus selalu bersifat kentara seperti itu. Nilai yang Anda ciptakan dapat hanya berupa perasaan atau sebuah mimpi, namun itu seringkali sudah cukup. Jika Anda datang kepada saya dan mengatakan bahwa Anda membutuhkan $10.000, saya mungkin akan mengatakan demikian juga dengan banyak orang lainnya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda memerlukan uang tersebut untuk membuat perbedaan bagi kehidupan orang lain, saya mungkin akan mulai mendengarkan. Jika Anda secara spesifik menunjukkan kepada saya bagaimana Anda ingin menolong orang lain dan menciptakan nilai bagi mereka dan diri Anda sendiri, saya mungkin akan melihat bagaimana membantu Anda akan dapat menciptakan nilai juga bagi diri saya. Yang keempat, mintalah dengan keyakinan yang fokus, kongruen. Cara yang paling pasti untuk memastikan kegagalan adalah menyampaikan dengan keraguan, dua perasaan yang bertentangan. Jika Anda tidak yakin mengenai apa yang Anda minta, bagaimana dengan orang lain? Jika ketika Anda meminta, lakukan hal tersebut dengan keyakinan bulat. Ekspresikan hal tersebut dalam kata-kata dan gerak fisik Anda. Mampukanlah diri Anda untuk menunjukkan bahwa Anda yakin terhadap apa yang Anda inginkan. Anda yakin bahwa Anda akan sukses. Anda yakin bahwa Anda akan menciptakan nilai bukan hanya bagi Anda, namun juga bagi orang yang Anda meminta kepadanya. Terkadang orang-orang melakukan keempat hal tersebut dengan sempurna. Mereka meminta dengan spesifik, mereka meminta kepada orang yang dapat membantu, mereka meminta dengan keyakinan, dan bahkan setelah itu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Alasannya adalah mereka tidak melakukan hal kelima. Mereka tidak meminta hingga. Itu adalah yang kelima dan bagian yang paling penting dari meminta dengan cerdas. Meminta hingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu tidak berarti meminta kepada orang yang sama. Itu tidak berarti meminta dengan cara yang sama persis. Ingat, formula sukses utama mengatakan Anda perlu menumbuhkan ketajaman indera untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui apa yang Anda peroleh. Dan Anda harus memiliki fleksibilitas diri untuk berubah. Jadi, ketika Anda meminta, Anda harus berubah dan menyesuaikan diri hingga Anda mendapat apa yang Anda inginkan. Ketika Anda mempelajari kehidupan orang-orang yang sukses, Anda akan mendapatkan bahwa mereka lagi dan lagi tetap meminta, tetap mencoba, tetap berubah. Karena mereka tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan menemukan seseorang yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Apa bagian tersulit dari formula tersebut? Bagi banyak orang adalah bagian tentang meminta secara spesifik. Kita tidak hidup dalam budaya yang menempatkan posisi utama pada komunikasi yang akurat. Itu mungkin salah satu kegagalan budaya kita. Bahasa mencerminkan kebutuhan masyarakat. Orang Eskimo memiliki beberapa lusin kata untuk salju. Mengapa? Karena untuk menjadi seorang Eskimo yang efektif, Anda harus memiliki kemampuan untuk mampu membedakan secara baik berbagai jenis salju. Ada salju yang Anda dapat terperosok ke dalamnya, salju yang Anda dapat membangun iglo di atasnya, salju di mana Anda dapat membawa anjing, Anda berlari, salju yang Anda dapat makan di atasnya, salju yang akan meleleh. Saya dari California, saya praktis tidak pernah melihat salju, sehingga satu kata yang saya miliki untuknya adalah cukup bagi saya. Banyak kalimat dan kata yang digunakan oleh masyarakat dalam budaya kita
memiliki makna yang sedikit atau tidak spesifik. Saya menyebut kata yang digeneralisasi dan tidak berdasarkan indera ini disebut dengan kabut atau fluff. Mereka bukan merupakan bahasa yang deskriptif. Mereka lebih seperti terkaan yang samar-samar. Kabut adalah Mary terlihat tertekan atau Mary lelah. Bahasa yang spesifik adalah Mary adalah wanita yang berusia 32 tahun dengan mata biru dan rambut coklat yang sedang duduk di sebelah kanan saya. Dia bersandar di kursinya, meminum cola diet dengan mata yang tidak fokus dan nafasnya terengah-engah. Itu adalah perbedaan antara memberikan gambaran yang akurat mengenai pengalaman yang dapat diverifikasi secara eksternal dan melakukan penerkaan mengenai apa yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Pembicara tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran Mary. Ia mengambil petanya dan menganggap bahwa ia mengetahui apa yang dialami Mary. Tidak ada kebijaksanaan yang tidak dapat mengarahkan seseorang untuk menggunakan pikiran yang sesungguhnya. Membuat asumsi adalah tanda bagi seorang komunikator yang malas. Itu merupakan satu hal yang paling berbahaya yang dapat Anda lakukan dalam berhubungan dengan orang lain. Sebuah contoh yang bagus adalah kecelakaan reaktor nuklir Three Mile Island. Merupakan laporan New York Times, banyak dari permasalahan yang menyebabkan kecelakaan yang mematikan tersebut dikemukakan dalam memorandum pada staf. Sebagaimana yang belakangan diakui oleh pejabat perusahaan, mereka semua mengasumsikan bahwa orang lain sedang menangani masalah yang terjadi. Bukannya mengambil langkah langsung untuk bertanya secara spesifik siapa yang bertanggung jawab dan bertanya secara spesifik apa yang sedang dilakukan. Mereka mengasumsikan seseorang di suatu tempat sedang menangani kondisi yang dialami. Hasilnya adalah salah satu kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah Amerika. Banyak dari bahasa kita adalah tidak lebih dari generalisasi dan asumsi yang liar. Jenis bahasa malas tersebut dapat menghilangkan inti dari komunikasi yang sesungguhnya. Jika orang-orang mengatakan kepada Anda dengan akurat apa yang mengganggu mereka, dan oleh karenanya Anda dapat mengetahui apa yang mereka inginkan, Anda dapat mengatasi permasalahan yang ada. Jika mereka menggunakan kalimat yang samar dan generalisasi, maka Anda akan tersesat dalam kabut mental mereka. Kunci untuk komunikasi yang efektif adalah menerobos kabut tersebut untuk menjadi seorang pengusir kabut. Terdapat cara yang tidak terhitung jumlahnya yang kita gunakan untuk mensabotase komunikasi yang sesungguhnya dengan menggunakan bahasa malas yang digeneralisasi. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan efektif, Anda harus memperhatikan kabut tersebut ketika ia mulai muncul dan mengetahui bagaimana untuk menanyakan pertanyaan untuk mendapatkan spesifikan. Tujuan dari keakuratan dalam pola bahasa adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang berguna. Semakin dekat Anda dengan mendapatkan representasi utuh dari pengalaman internal orang lain, maka Anda akan semakin mempengaruhi perubahan. Satu cara untuk berhubungan dengan kabut verbal adalah modal keakuratan. Sisihkan beberapa menit untuk mengingat diagram tersebut. Angkat kedua tangan Anda secara bersamaan dan gerakan mereka ke atas dan ke kiri mata Anda sehingga mata Anda berada pada posisi terbalik untuk menyimpan informasi ini secara visual. Lihat jari Anda satu persatu dan ucapkan kata-kata tersebut lagi dan lagi. Kemudian pindah ke jari lainnya yang berikutnya hingga Anda mengingat satu tangan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk tangan satunya. Ulangi proses ini dengan seluruh jari Anda sambil melihat pada kalimat tersebut dan membenamkannya dengan jelas di pikiran Anda. Setelah Anda selesai melakukan hal tersebut, lihat apakah Anda dapat melihat pada jari dimanapun dengan cara cepat memikirkan kata atau kalimat di ujungnya. Lakukan latihan untuk mengingat tersebut sampai hubungan menjadi otomatis. Sekarang setelah Anda membenamkan kata-kata dan kalimat tersebut ke dalam pikiran Anda,
Berikut ini adalah apa yang dimaksud oleh mereka. Modal keakuratan adalah panduan untuk mengatasi jebakan yang paling umum dalam bahasa. Ia merupakan peta dari kesalahan yang paling fatal yang sering dilakukan. Gagasannya adalah untuk menyadari mereka ketika mereka muncul dan mengarahkan mereka kembali ke arah yang lebih spesifik. Ini memberikan kita alat untuk menaksir distorsi, penghapusan, generalisasi yang dilakukan oleh orang-orang sambil kita menjaga hubungan dengan mereka. Mari kita mulai dengan jari kelingking. Pada bagian kanan, Anda harus memiliki kata universal. Di tangan kiri, kata-kata semua, setiap, tidak pernah. Kata-kata universal adalah baik. Jika mereka benar, jika Anda mengatakan bahwa setiap orang memerlukan oksigen atau semua guru di sekolah anak Anda tamat kuliah, Anda menyampaikan fakta. Namun lebih sering, kalimat universal adalah jalan untuk memasuki zona kabut. Anda melihat sekumpulan anak-anak yang berisik di jalan, Anda akan mengatakan, anak-anak sekarang tidak punya etika. Salah satu karyawan Anda berbuat kesalahan dan Anda mengatakan, saya tidak mengerti mengapa saya membayar orang-orang ini. Mereka tidak pernah bekerja dengan benar. Dalam kedua peristiwa tersebut, dalam berbagai peristiwa di mana kita sering menggunakan kalimat universal, kata berangkat dari kebenaran terbatas menuju ketidakbenaran umum. Mungkin anak-anak tersebut berisik, namun tidak semua anak berperilaku buruk. Mungkin karyawan tertentu nampak tidak kompeten, namun tidak seluruhnya. Jadi pada saat berikutnya ketika Anda mendengar generalisasi seperti itu, Anda dapat kembali pada model keakuratan. Ulangi pernyataan tersebut, beri penekanan pada sifat universal. Semua anak berperilaku buruk, tanyakan pada diri Anda sendiri, semua baik. Saya rasa tidak, hanya anak-anak ini. Karyawan-karyawan Anda tidak pernah bekerja dengan benar. Pertanyaan Anda, tidak pernah. Baiklah. Saya pikir itu tidak benar. Orang ini mungkin membuat kesalahan, tapi saya tidak dapat mengatakan bahwa hal itu benar untuk mereka semua. Sekarang, bawa kedua jari berikutnya bersama-sama dan perhatikan kata-kata pembatasan sebaiknya, sebaiknya tidak, harus, tidak boleh. Jika seorang berkata kepada Anda bahwa ia tidak dapat melakukan sesuatu, sinyal apa yang ia kirimkan ke otak? Sesuatu yang membatasi, yang memastikan bahwa pada kenyataannya bahwa ia tidak dapat melakukannya. Jika Anda bertanya kepada orang-orang mengapa mereka tidak dapat melakukan sesuatu atau mengapa mereka harus melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan, mereka biasanya tidak memiliki jawaban ringkas. Cara untuk menerobos siklus tersebut adalah dengan mengatakan apa yang akan terjadi jika Anda dapat melakukan itu. Menanyakan hal itu akan menciptakan sebuah kemungkinan yang sebelumnya tidak mereka sadari dan akan membuat mereka mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya dari hasil aktivitas tersebut. Proses yang sama juga berlaku dalam dialog pada diri Anda sendiri. Ketika Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa tidak dapat melakukan hal itu, hal berikutnya yang dilakukan adalah bertanya kepada diri Anda sendiri, apa yang akan terjadi jika saya bisa? Jawabannya akan berupa daftar hal-hal positif yang akan memunculkan perasaan dan kemauan yang memungkinkan dilakukannya tindakan. Itu akan menciptakan representasi kemungkinan baru, kondisi baru, tindakan baru, dan kemungkinan hasil yang baru. Hanya menanyakan pertanyaan tersebut kepada diri Anda sendiri akan mulai mengubah gerak tubuh, fisiologi, dan pemikiran Anda untuk membuatnya menjadi lebih mungkin. Selain itu, Anda dapat bertanya, apa yang mencegah saya untuk melakukan hal ini sekarang? Dan dengan demikian menjadi jelas mengenai apa yang secara spesifik perlu Anda ubah. Sekarang lanjutkan ke jari tengah Anda yang memuat kata kerja dan tanyakan seberapa spesifik. Ingat, otak Anda perlu sinyal yang jelas untuk bekerja secara efisien. Bahasa dan pemikiran yang berkabut menumpulkan otak. Jika seseorang mengatakan saya merasa tertekan, ini hanya menggambarkan kondisi tertentu atau terhenti atau stuck.
Ia tidak mengatakan apapun secara spesifik kepada Anda. Ia tidak memberikan informasi apapun yang dapat Anda olah dengan cara yang positif. Terobos kondisi terhenti tersebut dengan menerobos kabut itu. Jika seseorang mengatakan bahwa ia tertekan, Anda perlu bertanya kepadanya bagaimana secara spesifik rasa tertekan yang ia alami. Apa yang secara spesifik menyebabkan ia merasa demikian. Ketika Anda memintanya untuk menjadi lebih spesifik, Anda seringkali harus berpindah dari satu bagian model keakuratan ke bagian yang lain. Jadi jika Anda meminta orang tersebut untuk menjadi lebih spesifik, ia mungkin mengatakan, "Saya tertekan karena saya selalu salah dalam pekerjaan." Apa pertanyaan berikutnya? Apakah kalimat universal tersebut benar? Nampaknya tidak. Jika Anda akan bertanya, "Anda selalu salah dalam pekerjaan Anda?" Kemungkinan besar jawabannya adalah, "Baiklah, tidak selalu. Saya rasa dengan menerobos kabut tersebut, dengan menjadi spesifik, Anda berada di jalan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sebelumnya dan menghadapinya." Apa yang biasanya terjadi adalah bahwa seseorang yang gagal dalam melakukan hal kecil akan menjadikan hal tersebut sebagai simbol bagi kesalahan besar yang hanya terdapat di pikirannya. Sekarang ambil jari telunjuk Anda secara bersamaan yang mewakili kata benda dan siapa secara spesifik. Apa secara spesifik, kapanpun Anda mendengar kata benda, orang, tempat, benda dalam pernyataan apapun yang digeneralisasi, tanggapi dengan sebuah kalimat yang meliputi siapa atau apa secara spesifik. Itu adalah persis sama dengan apa yang Anda lakukan dengan kata kerja. Berangkat dari kalimat berkabut yang tidak spesifik menuju dunia nyata. Anda tidak dapat bekerja dengan awan yang digeneralisasi yang hanya terdapat di dalam kepala seseorang. Anda dapat menghadapi dunia nyata. Kata kerja yang tidak spesifik adalah salah satu jenis kabut terburuk. Seberapa sering Anda mendengar seseorang mengatakan, "Mereka tidak memahami saya," atau "Mereka tidak akan memberi saya kesempatan." Baiklah, secara spesifik siapa mereka? Jika ia adalah sebuah organisasi besar, mungkin ada satu orang yang akan membuat keputusan. Jadi daripada membuat diri Anda terperangkap dalam kenyataan yang samar ini, di mana mereka tidak memahami, Anda perlu menemukan cara untuk berhadapan dengan orang dari dunia nyata yang membuat keputusan di dunia nyata tersebut. Menggunakan kata mereka yang tidak bernama dan tidak spesifik akan menjadi dalih yang buruk. Jika Anda tidak mengetahui siapa mereka, Anda merasa tidak berdaya dan tidak dapat mengubah keadaan Anda. Akan tetapi jika Anda fokus terhadap sesuatu yang jelas dan spesifik, Anda bisa mendapatkan kendali. Jika seseorang mengatakan rencana Anda tidak akan berhasil, Anda perlu mencari tahu apa yang secara spesifik yang bermasalah dengan mereka. Sebuah sanggahan seperti "ya ini akan berhasil" tidak akan memperbaiki keadaan atau menyelesaikan kondisi tersebut. Seringkali yang menjadi masalah bukan merupakan keseluruhan rencana, bukan namun bagian kecil darinya. Jika Anda mencoba untuk menata ulang rencana Anda seperti sebuah pesawat yang terbang tanpa radar. Anda mungkin memperbaiki segala sesuatunya, namun tidak memperbaiki yang menjadi masalah. Jika Anda mengetahui dengan persis di mana permasalahannya dan menanganinya, Anda berada di jalan yang menuju perubahan yang berharga. Ingat, semakin peta mendekati kondisi wilayah yang sesungguhnya, maka semakin dia berharga. Semakin Anda dapat menemukan terbentuk dari apa wilayah tersebut, semakin besar kekuatan yang Anda miliki untuk mengubahnya. Sekarang dempetkan kedua jempol Anda untuk bagian terakhir dari model keakuratan. Satu jempol mengatakan terlalu berlebihan, terlalu banyak, terlalu mahal. Yang lainnya mengatakan dibandingkan dengan apa. Ketika kita mengatakan terlalu berlebihan, terlalu banyak, terlalu mahal, kita menggunakan bentuk penghilangan yang lainnya. Seringkali ia berdasarkan konsepsi serampangan yang terbenam di suatu tempat dalam otak kita. Anda mungkin mengatakan bahwa liburan selama 1 minggu adalah terlalu lama untuk meninggalkan kerja. Anda mungkin berpikir bahwa permintaan anak yang menginginkan komputer rumah hingga $299 adalah terlalu mahal. Anda dapat melangkah keluar dari generalisasi Anda dengan membuat perbandingan.
Libur selama 2 minggu meninggalkan pekerjaan mungkin bernilai jika Anda kembali bekerja dalam kondisi yang benar-benar rileks untuk mampu melakukan pekerjaan dalam kondisi terbaik Anda. Bahwa komputer rumah mungkin terlalu mahal jika Anda tidak mempertimbangkan manfaat yang dapat diberikan. Jika Anda menganggap bahwa ia merupakan peralatan belajar yang bernilai, maka ia layak didapatkan dengan harga ribuan dolar. Satu-satunya cara untuk membuat penilaian tersebut secara rasional adalah dengan memiliki titik perbandingan yang valid. Anda dapat mendapatkan bahwa ketika Anda mulai menggunakan model keakuratan, pada akhirnya Anda akan menggunakan secara alamiah. Sebagai contoh, terkadang seseorang mengatakan kepada saya, "Seminar Anda terlalu mahal." Ketika saya menjawab, "Dibandingkan dengan apa?" Ia mungkin mengatakan, "Dibandingkan dengan seminar yang pernah saya ikuti sebelumnya." Kemudian saya mendapatkan secara spesifik seminar apa yang diacu olehnya dan bertanya mengenai salah satu seminar tersebut. Secara spesifik, bagaimana seminar tersebut sama dengan seminar saya? Baiklah, jawabnya, ia benar-benar tidak sama. Itu menarik. Apa yang akan terjadi jika Anda merasa bahwa seminar saya berharga bagi waktu dan uang Anda? Pola nafasnya berubah dan ia tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu, saya merasa enak. Saya rasa apa yang secara spesifik dapat saya lakukan untuk membantu Anda merasa seperti itu mengenai seminar saya sekarang? Baiklah, jika Anda bersedia membahas lebih banyak subjek itu dan itu, saya mungkin akan merasa senang terhadapnya. Baik, jika saya menghabiskan waktu lebih banyak pada bahasan tersebut, akankah Anda merasa bahwa seminar tersebut berharga bagi waktu dan uang Anda?" Ia mengangguk menunjukkan persetujuan. Apa yang terjadi dalam percakapan ini? Kami telah menemukan dunia yang sesungguhnya. Poin spesifik yang kami butuhkan untuk kesepakatan. Kami telah berangkat dari seminar generalisasi menuju seminar kespesifikan. Dan ketika kami telah mencapai kespesifikan, kami mampu untuk menyelam ke dalam mereka dengan cara yang memecahkan permasalahan kami. Kondisi yang demikian berlaku hampir dalam segala bentuk komunikasi. Jalan menuju kesepakatan dilandasi oleh informasi yang spesifik. Dalam beberapa hari ke depan, mulailah untuk fokus pada bahasa yang digunakan oleh orang lain. Mulailah untuk mengidentifikasi hal-hal seperti penggunaan kata kerja dan benda yang bersifat universal dan tidak spesifik. Bagaimana Anda melatih ini? Nyalakan televisi Anda dan saksikan program wawancara. Identifikasi bahasa-bahasa berkabut yang digunakan dan ajukan pertanyaan kepada acara televisi tersebut yang akan memungkinkan Anda mendapatkan informasi spesifik yang Anda butuhkan. Berikut ini adalah beberapa pola tambahan untuk didengarkan. Hindari kata-kata seperti bagus, buruk, lebih baik, lebih buruk. Kata-kata yang mengidentifikasikan penilaian atau penghakiman. Ketika Anda mendengar kalimat-kalimat seperti itu adalah gagasan yang buruk. Adalah baik untuk memakan segala sesuatu di piring Anda. Anda dapat menanggapi dengan menurut siapa atau bagaimana Anda mengetahui itu. Terkadang orang-orang akan membuat pernyataan yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Mereka mungkin mengatakan, "Komentarnya membuat saya marah," atau "Pengamatan Anda membuat saya berpikir." Sekarang ketika Anda mendengar kalimat-kalimat tersebut, Anda mengetahui apa yang harus ditanyakan. Bagaimana spesifiknya X menyebabkan Y? Dan Anda akan menjadi komunikator yang baik dan seorang pelaksana model yang lebih baik. Hal lainnya yang harus dikhawatirkan adalah pembacaan pikiran lisan. Ketika seorang mengatakan, "Saya tahu dia mencintai saya," atau "Anda pikir saya tidak mempercayai Anda," Anda perlu bertanya, bagaimana Anda mengetahui itu? Pola terakhir untuk dipelajari adalah sedikit lebih halus dan oleh karenanya merupakan alasan yang amat baik agar Anda memperhatikannya. Ada persamaan yang dimiliki kata-kata perhatian, pernyataan, dan alasan. Mereka merupakan kata kerja. Ya, akan tetapi kita tidak dapat menemukan mereka di dunia luar. Pernahkah Anda melihat sebuah perhatian? Ia bukan merupakan orang, tempat, atau benda. Itu adalah karena sebelumnya ia gunakan sebagai sebuah kata kerja yang menggambarkan proses kehadiran. Nominalisasi adalah kata-kata yang telah kehilangan kespesifikannya. Ketika Anda mendengar salah satunya, Anda akan mengembalikannya ke dalam sebuah proses.
yang memberikan kekuatan kepada Anda untuk mengarahkannya kembali dan mengubah pengalaman Anda. Jika seseorang mengatakan, "Saya ingin mengubah pengalaman saya," cara untuk mengarahkannya kembali adalah dengan mengatakan, "Apa yang ingin Anda alami?" Jika ia mengatakan cinta, Anda akan merespon dengan bagaimana Anda ingin dicintai, atau apa itu menjadi dicintai. Apakah terdapat perbedaan dalam kespesifikan dalam kedua bentuk tersebut? Tentu ada. Terdapat cara lain untuk mengarahkan komunikasi dengan menanyakan pertanyaan yang tepat. Satu adalah kerangka hasil. Jika Anda bertanya kepada seseorang apa yang mengganggunya atau apa yang salah, Anda akan mendapatkan penjelasan yang panjang mengenai hal itu. Jika Anda bertanya apa yang Anda inginkan atau bagaimana Anda akan mengubah berbagai hal, Anda dapat mengarahkan percakapan Anda dari masalah menjadi solusi. Dalam keadaan apapun, tak peduli betapapun suramnya, terdapat hasil yang ingin dicapai. Tujuan Anda haruslah mengubah arah menuju hasil dan menjauh dari masalah. Lakukan ini dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Jumlah mereka banyak. Dalam NLP, mereka mengacunya sebagai pertanyaan hasil. Apa yang sesungguhnya saya inginkan? Apa tujuannya? Untuk apa saya di sini? Apa yang saya inginkan untuk diri Anda? Apa yang saya inginkan untuk diri saya? Berikut ini adalah kerangka yang penting lainnya. Pilih pertanyaan bagaimana daripada mengapa. Pertanyaan-pertanyaan mengapa akan memberikan kepada Anda alasan dan penjelasan dan pembenaran dan permintaan maaf. Namun mereka biasanya tidak datang untuk informasi yang berguna. Jangan bertanya kepada anak Anda mengapa ia bermasalah dengan aljabar. Tanyakan kepadanya apa yang perlu ia lakukan untuk melakukannya dengan lebih baik. Tidak perlu untuk bertanya kepada karyawan mengapa ia tidak mendapatkan kontrak yang Anda bidik. Tanyakan kepadanya bagaimana ia dapat merubah sehingga Anda yakin akan mendapatkan yang berikutnya. Seorang komunikator yang baik tidak tertarik dengan rasionalisasi mengenai mengapa sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Mereka ingin mendapat cara bagaimana Anda melakukannya dengan benar. Pertanyaan yang benar akan mengarahkan Anda ke arah tersebut. Perbolehkan saya untuk berbagi dengan Anda poin akhir yang membawa kita kembali pada keyakinan yang memungkinkan yang kita bahas pada bab 5. Seluruh komunikasi Anda dengan orang lain dan dengan diri Anda sendiri harus terikat pada prinsip bahwa segala sesuatu terjadi untuk sebuah tujuan dan Anda dapat menggunakannya untuk mewujudkan tujuan Anda. Itu berarti kemampuan Anda harus mencerminkan umpan balik, bukan kegagalan. Jika Anda mengumpulkan sebuah puzzle dan salah satu potongan tidak sesuai, Anda biasanya tidak menganggap itu sebagai sebuah kegagalan dan berhenti menyusun puzzle tersebut. Anda mengambilnya sebagai umpan balik dan mencoba potongan yang lain yang terlihat menjanjikan. Adalah untuk kebaikan Anda menggunakan aturan umum yang sama dalam komunikasi Anda. Terdapat sebuah pertanyaan spesifik atau sebuah kalimat yang tepat yang akan mengubah hampir masalah apapun dalam komunikasi. Jika Anda mengikuti prinsip-prinsip umum yang telah kita bahas ini, Anda akan mampu untuk menemukan dalam setiap situasi. Setiap situasi, mulailah menggunakan model keakuratan sekarang. Pada bab berikutnya, kita akan melihat tiang fondasi dari seluruh interaksi manusia yang sukses. Perekat yang menyatukan orang-orang bersama. Ia disebut keajaiban hubungan keselarasan. Namun bab ini kita akhiri sampai di sini dan Anda perlu mendengarkan atau menyaksikan video berikutnya untuk memahami bab keajaiban hubungan keselarasan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan atau like dan subscribe YouTube saya dan aktifkan tombol notifikasi atau lonceng notifikasi agar setiap informasi yang saya berikan melalui YouTube channel saya ini dapat Anda peroleh dengan segera. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.